untuk menjadi calon ASN ya, atau untuk menjadi seorang PNS. Nah, di Kementerian Hukum dan HAM itu akan dibuka lagi sekolah ikatan dinas Taruna dan Taruni di Politeknik Ilmu Masyarakatan dan Imigrasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya juga mau ngasih informasi nih sama kalian mengenai menjadi calon ASN ya, atau untuk menjadi seorang PNS. Nah, saya mengucapkan terima kasih yang sudah nonton video saya dan sebelum-sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini ada informasi bagus banget, buka kembali pendaftaran untuk menjadi seorang PNS. Nah, kali ini sedikit berbeda melalui sekolah ikatan dinas ya. Kalau saya kan kemarin dari jalur umum, jalur biasa, namun ini jalur yang luar biasa nih, jalur sekolah ikatan dinas. Pada dasarnya kan kemarin kita tahu ya, kondisi sekarang yang di tengah pandemi COVID-19 ini atau COVID-19, kemarin sempat ada kabar yang simpang siur mengenai akan dibukanya atau tidak sekolah kedinasan, sehingga mungkin untuk kalian, terutama untuk kalian yang baru lulus SMA, itu pasti galau banget nunggu sekolah ikatan dinas apakah buka atau enggak ya. Iya. Dari Menpan RB sendiri sebenarnya sudah pernah tuh ngeluarin surat 6 Mei kemarin. Saya melihat di situs resminya Kemenpan RB dia membuat surat rencana untuk dibukanya pendaftaran untuk sekolah kedinasan pada tanggal 6 Mei 2020 kemarin, yang perihalnya mengenai rencana pembukaan pendaftaran sekolah kedinasan. Nah, di situ dia juga dengan memerhatikan surat dari BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana mengenai dan penanganan COVID-19 ini, instruksinya untuk selalu mengikuti protokol kesehatan ya, untuk di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM itu akan dibukanya calon taruna dan taruni sekolah kedinasan Politeknik Ilmu Masyarakatan dan Politeknik Imigrasi. Nah, sebelumnya saya menyampaikan ini dengan kemampuan saya ya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian informasi, atau kesalahan mohon dimaklumi, karena tujuan saya ingin memberikan informasi kepada kalian yang kemarin bertanya-tanya apakah sekolah kedinasan akan tetap dibuka atau enggak, melalui Sekretaris Jenderal mengenai rekrutmen atau penerimaan calon taruna dan taruni Politeknik Ilmu Masyarakatan dan Politeknik Ilmu Imigrasi. Untuk kalian mungkin ini kan banyak nih di kriterianya, ada 4 kriteria yang atau ketentuan sebagai pelamar untuk formasi umum atau SLTA sendiri itu paling minimal 17 tahun dan paling maksimal 22 tahun pada saat tanggal 1 Juni 2020. Mereka ngasih ketentuan untuk tinggi badan. Nah, untuk pria 165 cm dan untuk wanita 158 cm. Dan juga berat badan harus ideal karena hasil pengukuran pada saat verifikasi dokumen asli. Ya, tidak bertato dan bertindik, yaitu belum pernah menikah atau sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan. Jadi selama pendidikan atau sebelum pendidikan kalian harus statusnya masih lajang ya kan, bukan jomblo tapi lajang. Jadi untuk kalian yang masih jomblo itu bisa daftar karena
bersedia untuk ditempatkan di seluruh Indonesia Raya, dari Sabang sampai Merauke. Pemasyarakatan atau imigrasi di seluruh Indonesia. Tidak pernah putus studi atau drop out dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Politeknik Imigrasi. Jadi di ketentuan ini kalian bukan merupakan mahasiswa yang pernah sekolah di Poltekip maupun Polteki. Persyaratannya ada sekitar 14 poin. 14 poin. Untuk jalur umumnya 13 poin sih. Poin ke-14 dia menerangkan tentang formasi dari pegawai. Formasi dari pegawai itu ada kriterianya khusus. Jadi mungkin saya jelasin dikit ya. Kalau dari pegawai itu dia bisa juga daftar untuk menjadi taruna dan taruni Poltekip atau Poltekim, namun dengan regulasi atau ketentuan yang berbeda dengan jalur umum pastinya. Bang, gimana sih ini ya? Karena mereka statusnya sudah PNS, harus ada izin dari setidaknya itu kantor wilayah di mana tempat dia dinas. Dia harus dapat surat izin untuk mengikuti seleksi menjadi calon taruna atau taruni. Tuh. Kuota formasi sangat penting, taruni ya. Untuk Poltekip sendiri, untuk Poltekip itu 300 formasi dengan kriteria-kriterianya, dan Poltekim juga 300 taruna dan taruni. Nah, untuk Poltekip sendiri, untuk jalur umum atau jalur SLTA, untuk pria dibutuhkan 219 taruna dan wanitanya 71 taruni, ya kan? Kalau pria sebutannya taruna, kalau wanita sebutannya taruni, ya kan? 219 dan taruninya 71. Sedangkan untuk calon pelamar calon taruna dan taruni dari Papua, provinsi Papua, itu 3 taruna 2 taruni, jadi 5 ya untuk Papua. Nah, ada lagi untuk Papua Barat. Papua Barat sama aja, pria 3 dan wanita 2. Jadi ternyata dibedain antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Jadi kuotanya masing-masing. Nah, ini dia yang penting, tata cara pendaftaran. Yaitu tata cara pendaftaran nih, kalian harus catat nih tanggalnya. Untuk pelamar umum wajib melakukan pendaftaran secara online. Nah, biasanya ini juga memang pendaftarnya secara online ya, melalui, kalau umum kalau nggak salah itu dikdin.bkn.go.id. Nanti saya coba tulis ya di bawah. Tanggalnya dari mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020. Jadi jangan sampai ketinggalan ya tanggalnya ya. Nah, unggah dokumen atau pelamar formasi umum. Formasi umum, surat lamaran bermaterai, ya kan? Pelamar formasi umum, kalian harus perhatiin apa aja dokumen yang harus kalian unggah. Yaitu surat lamaran bermaterai 6.000 ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM. Ini dia yang ditandatangani oleh pena hitam ya. Nah, itu biasanya format suratnya sudah disediakan, jadi kalian tinggal tinggal isi nama, biasanya nama, tempat tanggal lahir, bla 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 bla, agama dan lain-lain gitu kan. Paling bawah nanti tempel materai, nama jelas kalian. Nama jelas itu maksudnya nama lengkap sesuai KTP, dan ditandatangani. Itu nanti di scan dan diupload di website yang telah disediakan. Selain surat lamaran itu juga kalian harus scan KTP, ya kan? Scan KTP, KTP kalian, ijazah, KK, akte. Nah, itu biasanya harus yang pelaksanaan verifikasi dokumen asli kalian. Untuk ijazah, untuk kalian yang sudah punya ijazah, misal lulusan tahun 2019, 2018, itu kan pasti kalian sudah punya ijazah tuh. Itu kalian scan ijazahnya bagian depan dan diupload. Namun beda dengan kalian atau adik-adik yang baru lulus pada tahun ini, tahun 2020, itu kan pasti belum punya ijazah. Nah, jika belum punya ijazah,
eh, minta surat keterangan lulus dari yang asli dari yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Akte kelahiran dan kartu keluarga, surat keterangan belum menikah itu semua dilampirkan yang asli. Ingat ya, yang surat keterangan belum menikah tadi ditandatangani oleh lurah atau kepala desa setempat. Dan surat pernyataan 6 poin itu kalian harus buka lagi di situs catar.kemenkumham.go.id karena sedikit terpisah ya surat itu kan, karena sudah menyangkutnya kalian dengan instansi kementerian itu sendiri. Itu ada beberapa poin, ada 6 poin, nanti kalian bisa baca ya, jangan sampai nggak baca. Dibaca baru ditandatanganin dengan materai sama halnya seperti surat lamaran yang di atas. Oke, pas foto merah berlatar belakang merah untuk calon pendaftar Poltekkip dan berwarna biru untuk calon pendaftar Poltekkim. Jadi ini ada sedikit perbedaan ya untuk tahun ini. Nah dulu maksudnya belum perlu diupload untuk sekarang ini karena mungkin ya, ini pendapat saya, mungkin di sisi lain pemerintah ada harapan COVID ini cepat selesai dan kembali bisa normal. Itu harapan kita masing-masing, COVID ini bisa segera usai gitu. Itu ya, jadi SKCK dan SKBN surat keterangan SKCK dan SKBD surat keterangan berbadan sehat dan surat keterangan catatan kepolisian itu belum perlu diupload. Jadi nanti dibawa aja pada saat jika kalian lulus, terus pada saat seleksi dibawa pas pelaksanaan tes psikotes. Iya. Nah, untuk kalian ketahui juga seluruh tahapan seleksi di Poltekkip dan Poltekkim ini seluruhnya sistem gugur. Jadi sistem gugur itu memenuhi syarat bisa lanjut, tapi kalau gugur walaupun itu sudah tahap akhir, ini ada catatan pentingnya. Jadi seluruh pelaksanaan seleksi itu dilaksanakan di Jakarta. Namun untuk dua tahapan, yaitu seleksi verifikasi dokumen asli dan kompetensi dasar, itu pelaksanaan mereka di Provinsi Papua. Namun tidak berlaku untuk provinsi lain tetap pelaksanaannya di Jakarta. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya mengucapkan mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada salah atau keliru, mohon dikoreksi tanpa bermaksud untuk sengaja menyalah-nyalahkan atau mengasih informasi yang salah. Enggak, tujuannya saya untuk memberikan informasi kepada kalian supaya kalian mulai sekarang nih mulai sudah siap-siap untuk mendaftar dan mulai mempersiapkan berkas-berkasnya dan mulai berlatih. Jika kalian kurang jelas atau masih ada yang mau dipertanyakan terkait dengan proses seleksinya, kalian bisa komen di bawah. Nanti saya coba akan bantu menjawab. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa di support channel ini dengan cara di subscribe dan di like. Mendengarkan namun tidak berminat untuk mendaftar di sekolah kedinasan, cobalah membantu untuk share ke kawan kalian yang lagi mencari informasi mengenai sekolah kedinasan. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi gambaran untuk kalian untuk persiapan tes di sekolah kedinasan. Saya berdoa juga untuk kalian yang seleksi tahun ini semoga diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Setiap tahapan tesnya jangan lupa tetap ikuti protokol pemerintah mengenai pencegahan penularan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.